salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam kedua dari kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara Bitung bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang akan kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat, dan keluarga di mana saja. Malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian, serta tips dengan judul 10 plus bahagia dalam harapan keluarga yang akan dibawakan oleh Pendeta Heri Sutomo STH. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini, dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Ibu Esther Muntu SPD. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka dan dilanjutkan dengan doa buka. Kita takkan tahu kapan Yesus kembali, tapi tandanya tunjuk dekat sekali. Kedatangannya sungguh senangkan hati, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Tersedia terang bagi yang mau bertobat. Dalam Alkitab terdapat kabar selamat. Nuh petang 7, harinya sudah dekat, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jaga dan doa, tetap nyala lampumu. Kerja dan tunggu hingga datang Tuhanmu. Bersukacita dekat kelepasanmu, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Bapa, pada malam hari ini kami akan memulakan KKR kami dengan judul Happiness with Jesus. Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan, dan juga Engkau memberkati pembicara pada malam hari ini, Mem Esther Sutomo Mutuuntu yang akan bawakan firman Tuhan.
dan juga Pendeta Sutomo yang akan membawakan tips pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Di bawah salib Yesus, aku mau berdiri. Di situ aku bebaslah dari dosa keji. Itulah rumah bagiku di padang belantara, tempat lindungan yang teduh, bebas dari susah. Di atas salib Yesus, kerap aku melihat, tergantung dan menderita Yesus Juru Selamat. Air mataku tercurah karena ku insaflah pedih korban kasih Yesus bagiku yang hina. Di bayang salib Yesus, ku dapat lindungan. Aku rindukan darinya sinar wajah Tuhan. Aku mau tinggalkan dunia yang tak memuaskan. Bagiku salibnya Yesus jadi kemuliaan. Aku mau tinggalkan dunia yang tak memuaskan. Bagiku salibnya Yesus jadi Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada malam ini adalah malam kedua dari KKR seri Happiness with Jesus. Dan pada malam ini saya ingin membagikan tips sehubungan dengan kebahagiaan merupakan harapan keluarga. Yaitu 10 plus bahagia dalam harapan keluarga. Sebagaimana hal yang mungkin sudah diketahui, banyak dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian. Meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. Jangan biarkan ini terjadi pada Anda. Siapapun Anda, walaupun pernikahan Anda sedang tergoncang atau sedang indah-indahnya. Percayakanlah pada Tuhan sebagai pencipta dan pendiri lembaga pernikahan. Dan yakinkan pada diri Anda bahwa Tuhan akan membina pernikahan Anda membawa berkat kebahagiaan. Yang pertama,
Jadikan rumah tangga Anda sendiri. Ingat, ini merupakan perintah Tuhan yang sangat jelas. Pasangan yang sudah menikah harus meninggalkan rumah orang tua masing-masing dan mendirikan rumah tangga sendiri. Bahkan sekalipun kondisi keuangan menuntut agar rumah pengantin baru itu berupa rumah kontrakan berkamar satu. Dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Suami dan istri harus membuat keputusan bersama dalam hal seperti ini. Mereka harus tetap pada keputusan. Walau ada yang mengusik, ribuan perceraian bisa terhindar bila peraturan ini dipatuhi. Yang kedua, lestarikan kemesraan seperti saat berpacaran. Teruskan kasih sayang saat terjadi selama masa pacaran hingga sesudah pernikahan. Karena pernikahan yang berhasil tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus dipupuk. Jangan sepelekan pasangan, bisa menghancurkan pernikahan. Pertahankan cinta agar tetap tumbuh dengan mengekspresikan cinta pada pasangan. Kasih dan sukacita diperoleh dengan cara saling memberi satu dengan yang lain. Bahkan jadikan sebanyak mungkin waktu bersama-sama untuk melakukan banyak hal. Usahakan untuk menyambut satu sama lain dengan antusias. Bersantai, berkunjung ke rumah sahabat, belanja, jalan-jalan, makan bersama-sama. Jangan abaikan hal perhatian kecil yang memberikan kekuatan di dalam melalui tindakan kasih. Buatlah kejutan, mungkin memberikan hadiah-hadiah kecil ataupun bantuan-bantuan kecil. Kenapa? Karena perceraian bukanlah penghancur rumah tangga terbesar, yang sebenarnya karena kurangnya kemesraan cinta. Dengan kemesraan dan cinta akan sanggup mengatasi segalanya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang ketiga, selalu ingat bahwa Tuhanlah yang persatukan Anda dalam pernikahan. Jangan lupa bahwa Tuhan sendiri yang mempersatukan Anda berdua dalam pernikahan. Karena kehendaknya ialah agar Anda berdua tetap bersama dan bahagia. Tuhan sanggup memberi Anda cinta kasih untuk satu sama lain. Bahkan Dia akan membawa sukacita dan kasih ke dalam hidup Anda bila Anda mematuhi perintah-perintahnya. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Seperti yang dikatakan dalam Matius 19 ayat 26. Jangan putus asa. Karena Tuhan yang menumbuhkan kasih di dalam hati. Sekali lagi, Ia sanggup memberi Anda cinta kasih untuk satu sama lain jika Anda mengizinkan Dia bertindak. Dalam Matius 19 ayat 5 dan 6, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Tuhan jangan kita pisahkan. Baik, yang keempat, jagalah hati Anda. Jangan biarkan panca indera, nafsu, dan emosi menjerat Anda. Pikiran-pikiran yang negatif pasti akan menghancurkan pernikahan Anda. Setan akan menjerat Anda dengan pikiran-pikiran ini. Coba kita lihat. Pernikahanku adalah sebuah kesalahan. Aku menyesal menikah dengannya. Lalu kemudian, dia tidak memahami diriku. Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Aku dan dia bisa bercerai kapan saja kalau di situasi menuntut begitu. Aku mau pulang ke rumah orang tua saja. Dia senyum-senyum sama orang lain. Nah ini, hati-hati dengan ucapan-ucapan seperti ini. Karena setan sangat menyenangi. Dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kelima, jangan pergi tidur di malam hari dengan perasaan marah pada pasangan Anda. Kenapa? Sangatlah berbahaya. Kalau kita tetap marah terus-menerus, menyimpan rasa sakit hati, apa besar atau kecil, sampai berhari-hari. Ingat,
Tuhan berkata bahwa kemarahan harus padam sebelum matahari terbenam. Jadi janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu di dalam Efesus 4 ayat 26. Jadi berjiwa besarlah untuk memaafkan kesalahan. Dan untuk mengatakan dengan tulus, saya minta maaf, ya saya mengampuni. Ya, kita bisa katakan begitu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dalam Yakobus 5 ayat 16. Lupakan yang telah di belakang. Filipi 3 ayat 13. Kita datang yang keenam. Jadikan Tuhan sebagai inti pusat rumah tangga Anda. Karena ini adalah peraturan yang paling utama. Bahkan lebih tinggi daripada segala peraturan lain. Utamakan Tuhan dan usahakan di dalam kehidupan kita hanya Tuhan yang patut kita turuti. Dua hati yang diisi dengan kasih tak mungkin terpisah. Dengan Tuhan di dalam rumah tangga Anda, pernikahan Anda, lihat, Anda pasti akan berhasil karena Tuhan ada di pihakmu. Injil akan mencegah perceraian dengan cara memulihkan kasih dan kebahagiaan. Bahkan Injil akan menyelamatkan pernikahan Anda jika Anda bersedia. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang ketujuh, berdoalah bersama-sama. Nah, ini penting. Berdoa bagi satu sama lain. Membiarkan pasangan mendengar Anda berdoa. Lalu doakan dia. Bahkan berlututlah di hadapan Tuhan bersama-sama supaya mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Orang yang berdoa tidak otomatis lepas dari segala kebiasaan buruknya. Tapi dia akan memiliki satu keyakinan karena dia rindu untuk melakukan yang benar. Tak ada rumah tangga yang akan rusak bila semua anggota keluarga secara tulus berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang kedelapan, sejak awal sepakati bahwa bercerai bukanlah solusi yang baik. Alkitab dengan jelas berbunyi bahwa ikatan pernikahan diciptakan Tuhan agar tidak dihancurkan oleh manusia kecuali dalam hal kasus persinahan. Tapi keharusan untuk bercerai karena zina juga bukan suatu yang mutlak, melainkan hanya merupakan saran. Kenapa? Karena pengampunan selalu lebih baik daripada persinahan. Bahkan dalam kasus persinahan, pernikahan itu dimaksudkan Tuhan agar berlangsung seumur hidup. Nah, Tuhan dikatakan memberkati ikatan pernikahan waktu dia melaksanakan upacara pernikahan. Jadi ini jelas bahwa Tuhan yang mempersatukan. Dan Tuhan mendirikan lembaga pernikahan ini untuk melindungi kemungkinan dan sukacita manusia. Sumpah pernikahan adalah salah satu kewajiban yang paling hikmat dan mengikat yang dapat dibuat manusia. Memandang remeh sumpah pernikahan selalu menghasilkan keperpisahan manusia dari berkat-berkat Tuhan. 9. Tuhan memberikan standar kasih usaha agar Anda mencapainya. Jadi ada ayat mengatakan bahwa 1 Korintus 13, 4-7 dasarnya adalah kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Bahkan seterusnya dan seterusnya memberikan satu sukacita kepada orang. Sudahkah sesuai dengan Anda? Kasih bukanlah dorongan hati sesaat. Tapi prinsip kudus yang mencakup semua tahap dan tindakan dalam hidup. Jadi dengan kasih sejati, pernikahan Anda tak mungkin hancur. Ingat, yang ke-10. Ingat bahwa kritik dan pengeluhan selalu menghancurkan kasih. Berhentilah mengkritik. Berhentilah mengeluh dan mencari-cari kesalahan. Suami atau istri Anda mungkin memiliki banyak kekurangan. Tapi ingat, Tuhan menghendaki supaya kita saling mendorong satu dengan yang lain. Di dalam Matius 7 ayat yang ketiga.
Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi ingat, tinggalkan masalah kritik. Yang ke-11, hargai hal-hal pribadi dan privasi satu sama lain. Nah ini, jadi kita suami, istri, Anda memiliki hak pribadi, privasi dalam hidup. Jadi mari kita menjaga supaya kita tidak mengambil hak-hak tersebut. Yang ke-12, jadikan atau jadilah bersih, bersahaja, rapi dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita perlu rapi. Kita perlu rajin. Kita perlu jangan malas. Banyak ayat yang mengatakan bahwa si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Amsal 21 ayat 25. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 14:40, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Basuhlah, kalau dalam kitab Yesaya katakan, basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Lalu yang ke-13, usahakan untuk tidak membentak dan selalu menggunakan kata-kata yang sopan dan ramah. Usahakan untuk berbicara dengan suara lemah lembut dan ramah. Tidak membalas bila dimarahi, seringkali merupakan cara terbaik untuk mendinginkan kepala. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam keadaan marah, capek, dan seterusnya akan memperusak di dalam hubungan berumah tangga. Dan bila Anda berbicara, usahakan agar selalu tenang dan penuh kasih. Kata-kata yang kasar bisa merusak rumah tangga. Dan itu banyak di dalam Alkitab. Lalu yang ke-14, bersikaplah bijaksana dalam hal keuangan. Nah, aturlah keuangan dengan baik. Ya kan? Semua harta dan penghasilan yang didapat sesudah hari pernikahan harus dianggap milik bersama. Dan semua kita akan atur sebagaimana mestinya. Yang ke-15, sering-seringlah berdiskusi dan minta pendapat pasangan Anda. Kenapa? Hal ini sangat menolong dalam pernikahan. Jangan mengambil keputusan sendiri untuk melakukan hal-hal yang kecil bahkan lebih besar lagi. Saya punya statement mengatakan begini. Siapapun Anda, walaupun pernikahan Anda sedang tergoncang atau sedang indah-indahnya, tetaplah percaya pada Tuhan sebagai pencipta dan pendiri lembaga pernikahan. Yakinkan pada diri Anda bahwa Tuhan akan membina pernikahan Anda, membawa berkat kebahagiaan. Biarlah tips ini bisa membantu agar pernikahan Anda bisa berbahagia. Percayalah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1 bagian A. Puji Tuhan, terima kasih. Biarlah tips ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Sahabat umat Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mengajak untuk kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang lagi bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami datang memuji, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, sehingga kebaktian kebangunan rohani, happiness with Jesus, dapat dilaksanakan. Berdoa secara khusus, hamba-Mu, Ibu Esther Muntu-Untu, yang dikhususkan untuk membawakan firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu dapat menjadi bagiannya. Mendoakan sahabat umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat limpah dari sorga, sehingga ada sukacita dan ada pujian bagi-Mu Tuhan. Mendoakan daerah misi Minahasa Utara Bitung, mulai dari pimpinan, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan,
dimanapun berada, kiranya berkat-berkat limpah dapat senantiasa menjadi bagian mereka. Mendoakan secara khusus anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Mendoakan anak-anak kami yang bergumul dalam bidang pendidikan, Tuhan karuniakan keberhasilan kepada mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Begitupun anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong mereka menemukan yang terbaik bagi mereka. Mendoakan masing-masing keluarga kami dengan setiap pergumulan yang kami hadapi dari waktu ke waktu. Kiranya berkat-berkat sorga Tuhan senantiasa berikan sehingga kami ada kemampuan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Mendoakan pimpinan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai ke seluruh pemerintahan yang ada di pelosok desa. Biarlah Tuhan tolong mereka agar dapat memimpin negara kami dengan baik, sehingga kami dapat memiliki damai sejahtera dan ada sukacita di dalam kami melayani akan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kebaktian kebangunan rohani, Happiness with Jesus, hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Muntu Untu SPD. Beliau menikah dengan Pendeta Heri Sutomo STH dan dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Ibu Esther Muntu Untu saat ini melayani sebagai Direktur Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Pengharapan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita bertemu kembali dalam seri KKR Net dengan tema Happiness with Jesus. Sebagai umat Kristen yang beriman, pengikut Kristus tentunya kita semua merindukan janji pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Yesus hadir di dunia ini, Dia lahir dan dibesarkan di kota Bethlehem, dan sesudah itu Yesus melayani manusia dalam misi keselamatan. Dia mati, bangkit, dan Dia naik ke surga.
Di saat Yesus akan naik ke surga, kesedihan melanda murid-muridnya. Nah, di saat itulah Yesus berjanji. Janji pengharapan bahwa Dia akan datang kembali. Malam ini kita akan belajar melalui firman Tuhan, janji dan tanda dalam bahagia pengharapan. Kita semua rindu untuk memperoleh bahagia dalam pengharapan tersebut. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Yesus mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tanda bahagia dalam pengharapan ditulis dalam Matius 24 ayat 3. "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahanmu?" Itu yang ditanyakan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Seorang penulis yang bernama Alejandro Bulon, dia menulis tentang kiamat. Tentang kiamat adalah sesuatu yang dahsyat dan menakutkan karena menyangkut kesudahan dunia. Tetapi bagi yang beriman, kiamat adalah kebahagiaan, satu kenyataan iman, kegenapan pengharapan di dalam memasuki keabadian, mengakhiri kefanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di akhir zaman, akhir. Kita sudah berada di akhir zaman yang akhir. Pesan apa di akhir zaman untuk kita? Daniel 12 ayat 10 dikatakan, "Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang bijaksana akan memahaminya." Siapakah orang fasik itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik adalah orang-orang yang tidak suka ibadah, tidak taat perintah Tuhan. Mereka senang melakukan yang jahat, tidak suka memahami atau menolak pengajaran Tuhan. Mereka suka mengikut hawa nafsu semata-mata, dan mereka mementingkan kehidupan dunia. Mereka melupakan janji keselamatan. Itulah orang-orang fasik. Rasul Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dan pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Lebih lanjut dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari Tuhan akan tiba, dunia akan dihanguskan, segala sesuatu akan hancur. Itu sebabnya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan yang mempercepat kedatangan hari Allah. Sesudah itu tindakan apa agar kita boleh diselamatkan? Tindakan penyelamatan disediakan oleh Tuhan. Yang pertama ada 2 Petrus 3 ayat 14. "Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia." Yang kedua, tindakan penyelamatan, Markus 16 ayat 16 dikatakan, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dan yang ketiga, Yesus datang kedua kali. Janji Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu dalam Yohanes 14 ayat 3. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji yang luar biasa. Lukas 21 ayat 27 lebih lanjut dikatakan, "Pada waktu itu
Orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 dan ayat 31 mengatakan, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Luar biasa saudara-saudara. Sekarang kita mau lihat pandangan, janji dan tanda pengharapan kedatangan Yesus kedua kali. Apa tanda-tanda sebelum Yesus datang? Buku Alkitab atau buku terakhir dalam Alkitab menyatakan, dalam Wahyu 1 ayat 7, lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Saudara, buku ini jelas menyatakan kemana arah tujuan kita. Buku Wahyu, pewahyu ini membawa berita bahwa kedatangan Tuhan kita semakin dekat dan kita harus fokus pada tanda yang jelas. Buku Wahyu menerangkan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima keselamatan yang dijanjikan. Ayat yang membangkitkan pikiran kita, Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Seberapa segerakah? Segera, saudara-saudara. Dan seberapakah cepat? Itu cepat. Apakah ada bukti Alkitabiah yang jelas bahwa kedatangan Yesus itu sudah lebih dekat sekarang? Ada dua pandangan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Yang pertama, sensasionalisme. Sensasionalisme ini mempunyai paham pandangan mata liar yang melihat dalam setiap bencana alam. Setiap perbuatan kekerasan, setiap perang atau malapetaka besar. Suatu tanda bahwa kalau itu terjadi berarti Kristus segera datang. Mungkin sekarang atau tahun depan. Tetapi ingat saudara, bila tidak terjadi atau bila tidak menjadi kenyataan, manusia menjadi apa? Tawar hati dan kecewa. Pandangan kedua, skeptisisme atau sinisme skeptis. Ini adalah pandangan bahwa kedatangan Yesus tidak akan terjadi dalam 500 tahun yang akan datang. Dan bahwa tidak ada bedanya kapan dia datang. Jadi saudara, kedua paham ini, dua-duanya adalah menuntut atau menuntun kita kepada apatisme rohani. Dan kedua paham ini merusak iman kita, tidak membangun. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab dan tandanya memberikan pengharapan akan kedatangan. Kita akan belajar, ada 4 tanda global yang menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Tanda global yang pertama yaitu kebangkitan dramatis nabi-nabi palsu untuk menipu banyak orang. Dalam Matius 24 ayat 11 dikatakan banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Ada beberapa nama di sini saudara-saudara. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah Tuhan. Dan mereka adalah inkarnasi Yesus Kristus yang turun ke bumi. Ini adalah orang-orang yang menyesatkan. Dalam Matius 24 ayat 4 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam Matius 24 ayat 4 juga menekankan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Untuk apa saudara? Untuk mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang pilihannya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan pandangan Rasul Paulus?
2 Tesalonika 2 ayat 9 mengatakan, itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, saudara. Seorang penulis rohani dengan bukunya Kemenangan Akhir, halaman 588, mengatakan pada waktu spiritisme semakin mirip meniru dewasa ini, maka ia mempunyai kuasa yang lebih besar untuk menipu dan menjerat. Setan sendiri bekerja menurut perkara-perkara modern. Ia akan muncul dalam rupa seorang malaikat terang. Mujizat-mujizat akan dibuat, penyembuhan-penyembuhan, dan banyak lagi keajaiban yang tidak bisa disangkal akan terjadi. Tanda-tanda global yang kedua, ketidakstabilan dunia semakin bertambah, ketegangan semakin meningkat, pertentangan internasional terjadi dan potensi nuklir yang mematikan. Saudara, dalam Matius 24 ayat 6 dan 7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena apa? Kecemasan. Berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi kita ini. Kita lihat, perang dunia telah dipersiapkan. Alat-alat canggih, ya, peperangan. Saudara, pertentangan makin meningkat. Di akhir zaman, perjanjian-perjanjian damai rapuh. Negara-negara tertentu secara diam-diam makin terus mengembangkan kemampuan kehebatan nuklir mereka. Dan tanda-tanda global yang ketiga, bencana alam terjadi di mana-mana. Bencana-bencana alam tak terduga, kekurangan makanan yang hebat, dan bertambahnya penyakit-penyakit yang aneh, saudara-saudara. Matius 24 ayat 7, akan ada kelaparan dan gempa bumi dan di berbagai tempat. Ini sudah dituliskan Alkitab bagaimana keadaan akhir zaman sebelum Yesus datang. Akan ada kelaparan, dan saudara lihat sudah terjadi. Begitu banyak orang kelaparan di dunia ini. Ribuan bahkan jutaan orang sekarat karena kelaparan, tidak ada makanan. Jutaan orang menderita kelaparan. Pangan dunia, CNN telah mengemukakan potret kelaparan yang meluas. Jutaan orang bertahan hidup dengan memakan rumput, batang jagung, dan apa saja yang bisa dilahap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agen PBB melaporkan karena bala kelaparan lebih kurang 50 juta orang mati setiap tahunnya. Lalu ada 156.000 orang mati setiap hari, 6.500 orang mati setiap jam, 108 orang mati setiap menit, dan 2 orang mati setiap detik. Jadi saudara bayangkan kelaparan yang menimpa akan dunia ini. Malah ada monumen kelaparan. Karena kelaparan yang hebat ini, sehingga dibuatlah monumen kelaparan. Begitu juga dengan polusi. Alkitab meramalkan bahwa seluruh alam akan menyerukan kelepasan dari planet yang bergejolak ini. Bala sampar bisa disebabkan oleh alam atau oleh karena kelalaian manusia. Polusi lingkungan telah menjadi masalah internasional yang penting. Contoh, di pabrik-pabrik mengeluarkan lebih dari bermiliaran ton bahan polusi beracun ke atmosfer setiap tahun. Hampir ratusan ribu kematian dini diakibatkan menghirup udara beracun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menuliskan Lukas 21 ayat 11, akan ada penyakit sampar.
suatu penyakit epidemi yang mematikan, yang dianggap membahayakan, merusak, ataupun penyakit yang jahat ya. Kita lihat di gambar ini ada demam berdarah yang dinamakan demam berdarah Ebola yang mematikan. Lalu penyakit AIDS. Apa itu saudara-saudara? Penyakit yang merupakan gabungan gejala berkurangnya imunitas tubuh yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan kematian. Begitu juga ada penyakit yang namanya SARS, gabungan dari gejala pernapasan akut berat. Saudara yang dikasihi, ini merupakan tanda-tanda di mana Yesus akan datang. Lukas 21 ayat 11. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Saudara, Alkitab menuliskan hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal apakah itu? Kita lihat. Hal-hal yang mengejutkan seperti flu burung, sapi gila, antraks, SARS. Semua itu adalah hal-hal yang mengejutkan. Dan yang terakhir yang kita sama-sama rasakan dan baru mulai berlalu yaitu balas sampar penyakit COVID-19. Ini merupakan tanda-tanda di mana kita harus bersiap untuk kedatangan Yesus. Terjadi gempa bumi, bencana alam, tsunami. Saudara, dalam Matius 24 ayat 7 dikatakan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau kita lihat gempa bumi ya, kemarin saja kita rasakan bagaimana ada getaran ya. Gempa bumi berskala kecil maupun besar. Kita sudah rasakan, lihat peristiwa-peristiwa itu. Tsunami. Ya, negara kita juga sudah mengalami banjir, apalagi ya. Kalau di kota Manado kita sudah saksikan bagaimana banjir itu melanda. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda global keempat. Tatanan moral masyarakat berantakan. Kemerosotan moral masyarakat menyerukan kegenapan perkataan Yesus dalam Matius 24 ayatnya yang ke-37. Kemurtatan. Matius 24 ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Pesta pora, kawin, mawin, moral merosot. Saudara-saudara. Pornografi sangat populer dewasa ini sampai kepada anak-anak. Dan Alkitab menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, apakah kita sudah siap? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Begitulah kondisi anak-anak di akhir zaman. Tidak peduli atau tidak memperdulikan agama. Yudas 1 ayat 7 mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Saudara-saudara, mengejar kepuasan yang tak wajar. Seperti halnya dalam Roma 1 ayat 26. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Itulah tanda-tanda ya. Roma 1 ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Luar biasa kejahatan yang dibuat. Lalu Roma 1 ayat 27 dikatakan melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Luar biasa saudara-saudara kejahatan di akhir zaman ini.
Yesaya 1 ayat 9, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Lalu Matius 24 ayat 37 sampai yang ke-39, Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kejahatan merajalela, saudara-saudara. Kejadian 6 ayat 5 dan 11. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Ya. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Lalu pekerjaan setan melalui orang-orang, dia merancang kejahatan agar supaya manusia tidak memperoleh pengharapan keselamatan. Apa itu saudara-saudara? Matius 24 ayat 12, Yesus berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mendekatnya kedatangan Yesus, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Pengkhotbah yang terkenal Billy Graham berkomentar, jika Yesus tidak datang dengan segera, maka dia harus membangkitkan Sodom dan Gomora dan harus meminta maaf. Saudara, tanda-tanda global yang diramalkan oleh Yesus beberapa abad yang lalu telah terlihat di zaman kita sekarang ini. Pengetahuan bertambah. Dalam Daniel 12 ayat 4 dikatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Kita tahu saat ini kita melihat bagaimana perkembangan pengetahuan. Penginjilan meningkat. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi makin mendekatnya kedatangan Yesus, penginjilan juga makin meningkat. Tapi sekarang kita lihat penginjilan melalui media, radio, televisi, bahan cetakan, dan oleh ribuan suara di seluruh dunia menawarkan Allah bahwa Ia akan datang lagi. Saudara, tanda bonus secara global yaitu penolakan, pengabaian, dan melalaikan atau meninggalkan pengudusan Sabat hari yang ke-7. 2 Tawarik 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat kelalaiannya, akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika demikian, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, Matius 24 ayat 43 katakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Saudara, ini merupakan peringatan bagi kita. Bahagia dalam pengharapan menjadi kenyataan. Kerinduan kita, Yesus segera datang selamatkan kita agar kita boleh berpindah ke dunia yang baru. Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang
di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Inilah bahagia pengharapan kita. Bila manakah kedatangan Yesus? Kita bertanya, kapan kedatangan Yesus? Saudara, Matius 24 ayat 36 katakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa di surga. Matius 24 ayat 32 dan 33, Yesus berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, tanda-tanda kedatangan Yesus, ya, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apakah kedatangannya kelihatan? Kisah 1 ayat 11, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Selanjutnya, apakah kedatangan Yesus kedengaran? Kalau tadi kita melihat, semua mata melihat, pertanyaan berikut, apakah kedatangan Yesus kedengaran? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi kedatangan Yesus akan didengar karena bunyi sangkakala Allah akan dibunyikan. Pertanyaan berikut, apakah yang terjadi dengan umat Tuhan? 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan meyakini bahwa apabila kita menjadi pengikut Kristus yang setia, kalaupun kita mati, kita akan dibangkitkan. Kita akan mendengar suara bunyi sangkakala di mana Yesus akan menjemput kita bersama-sama umat tebusan lainnya. Lalu apakah yang terjadi dengan orang yang berdosa? Wahyu 6 ayat 16 mengatakan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Apakah yang terjadi dengan bumi kita yang kita tinggal ini? Kita boleh baca di dalam Wahyu 16 ayat 18 sampai yang ke-21. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Kota terbelah 3 bagian dan runtuh. Pulau lenyap dan gunung tidak ditemukan lagi. Hujan es yang besar jatuh dari langit menimpa manusia. Terjadi malapetaka yang besar. Saudara, Matius 24 ayat 42 juga menekankan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Diingatkan kepada kita semua, Kristus akan datang di awan-awan dan dengan penuh kemuliaan. Dia akan mengumpulkan kita. Kumpulan besar malaikat yang bercahaya akan menyertai Dia. Ia akan datang membangkitkan orang mati dalam Tuhan dan untuk mengubah orang saleh yang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ia akan datang untuk menghormati mereka yang mengasihi Dia dan memelihara hukumnya dan membawa mereka kepadanya. Saudara-saudara, janji yang kita tunggu-tunggu. Inilah waktunya kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Juru Selamat dan mengingatkan hati kita sepenuhnya kepada Yesus. Melibatkan diri untuk membagikan kasih-Nya kepada orang lain
biarlah kita terpanggil untuk memberi diri melayani Tuhan dalam kapasitas apa keberadaan kita. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, bila sudah tiba pada waktunya, Tuhan akan datang dan Dia tidak akan menangguhkan akan kedatangannya. Kita akan melihat dan kita akan merasakan bagaimana sukacita bila kita diselamatkan bila Yesus datang. Ku mau sedia bila Yesus datang. Ada satu lagu pujian yang menyatakan bahwa ku mau sedia bila Yesus datang, ku mau sedia bila Yesus datang. Kesenangan dunia yang ada sekarang ini akan hilang. Ya, karena kesukaan bertemu dengan Tuhan, kita sudah rasakan. Tuhan terus akan menjaga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah terus kita mempunyai pengharapan untuk penantian akan kedatangan Yesus yang sudah dekat. Biarlah kita selalu bersyukur dan selalu meninggikan akan Tuhan untuk pengharapan yang kita nanti-nantikan. Saat ini kita berdoa. Tuhan di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah penebus dan juru selamat kami yang hidup. Dan Tuhan, kerinduan kami yang terbesar, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami didapati layak di hadapan-Mu. Dan kami boleh menerima keselamatan yang Tuhan janjikan. Bantulah kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Suci, menuntun kami agar dari hari ke hari kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan dan kasih Tuhan kepada masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan selalu bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di kanal YouTube atau melalui link Facebook Cornelius Media. Dan pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Bahagia dengan Pengetahuan yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Rumengan SH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.